Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kuda Laut. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini kita masih bertemu dalam sesi pengenalan dari pengukuran dan perhitungan kuantitas minyak. Ini adalah bagian yang kedua. Pada bagian pertama, kita telah mengetahui bagaimana cara melakukan pengukuran kuantitas minyak yang disimpan di tangki penyimpanan. Juga sering disebut dengan static measurement. Kali ini kita akan berbicara tentang pengukuran dinamis atau dynamic measurement, yaitu mengukur kuantitas cairan yang mengalir di dalam pipa. Semoga bermanfaat. Penentuan kuantitas dinamik atau dynamic measurement. Penentuan kuantitas dinamik dilakukan dengan menggunakan meter atau meter arus. Meter adalah seperangkat alat ukur yang digunakan untuk mengukur jumlah fluida yang mengalir melalui pipa. Pada kegiatan serah terima minyak, meter biasanya digunakan sebagai alat ukur custody transfer kelas 1. Angka yang ditunjukkan oleh alat hitung dari meter ini dipakai sebagai acuan dalam menetapkan jumlah atau volume minyak yang diserah terimakan. Agar penunjukan angka meter ini benar, akurat, dan tidak terjadi penyimpangan yang besar dari jumlah yang ditransaksikan, maka sebelum dioperasikan, meter arus harus diuji atau dikalibrasi, ditera terlebih dahulu dengan prover atau master meter. Peralatan utama sistem meter. Metering system terdiri dari peralatan utama, antara lain yang pertama adalah meter arus. Ada beberapa jenis meter arus, saya sebut saja meter yang sering digunakan, antara lain adalah jenis positive displacement meter, jenis positive displacement meter, turbine meter, dan yang ketiga adalah Coriolis meter. Yang kedua adalah prover. Ada 3 jenis prover yang sering digunakan adalah tank prover, volume displacement prover, dan master meter. Yang ketiga adalah sistem komputer. Dan yang keempat adalah kelengkapan, peralatan-peralatan, dan instrumentasi lain yang digunakan, yang diperlukan untuk kegiatan pengujian atau proving. Sedikit kita akan berbicara tentang meter atau meter arus. Yang pertama adalah positive displacement meter. Positive displacement meter adalah meter dengan elemen pengukur yang secara kontinu mengukur cairan dengan memisahkan atau membagi arus aliran ke dalam segmen volumetrik menjadi sejumlah volume tetap, kemudian secara berturut-turut mengembalikan cairan volume tetap itu ke dalam arus aliran sambil menghitung jumlah perpindahannya. Seperti terlihat pada gambar, ya,
Ini ada arah panah. Ini menunjukkan aliran atau arus aliran cairan yang melewati atau melalui meter. Terlihat bahwa arus aliran ini dibagi atau dipisahkan dalam sejumlah volume tetap yang berwarna merah. Kemudian dialirkan kembali ke dalam arus aliran. Perputaran dari perpindahan volume tetap ini dipakai untuk menggerakkan alat pembangkit pulsa atau counter yang berbanding langsung dengan jumlah aliran. Yang kedua adalah turbin meter. Turbin flow meter adalah meter arus yang menggunakan elemen pengukur berupa kipas atau rotor dengan banyak sudu atau multi bridge rotor. Cairan yang mengalir menimbulkan perputaran rotor yang sebanding dengan kecepatan aliran. Jadi semakin cepat laju aliran, semakin cepat perputaran rotor. Dan volume yang diukur dicatat berdasarkan putaran rotor. Penunjukan meter diambil dari sebuah pick up elektrik atau magnetik yang dipasang di badan meter. Frekuensi sebanding dengan laju aliran. Yang ketiga adalah Coriolis meter. Meter arus ini menggunakan cup berbentuk U yang bergetar atau berosilasi sebagai sensor. Alat ukur ini mengukur aliran massa dengan cara membandingkan pergeseran fasa dan mengukur densitas dari frekuensi pada saat cairan mengalir pada cup yang berosilasi atau bervibrasi. Pada gambar, ketika tidak ada aliran, cup akan berosilasi. Pada titik inlet dan titik outlet ini akan bergerak secara bersama. Gerakan ke atas dan ke bawah pada waktu yang sama. Ketika cairan mengalir melalui sensor cup, gerakan ke atas dan ke bawah pada titik inlet dan outlet ini ada pergeseran waktu. Titik inlet dan outlet bergerak naik dan turun seperti sebelumnya, tetapi titik inlet akan tertinggal di belakang outlet. Ya. Selama setengah siklus ke atas, titik outlet akan mencapai puncak lebih awal daripada titik inlet. Jadi, titik outlet akan bergerak ya,
Titik outlet ini akan bergerak mencapai puncak lebih awal daripada titik inlet. Jeda waktu antara gerakan pada titik inlet dan outlet ini diukur dalam atau diukur sebagai delta T. Delta T ini berbanding lurus dengan laju aliran massa cairan. Semakin besar nilai terukur dari delta T ini, semakin besar juga laju aliran massanya. Selanjutnya kita akan berbicara tentang prover. Prover merupakan peralatan ukur yang digunakan untuk menguji takaran atau mengkalibrasi meter arus. Secara umum ada dua tujuan kalibrasi atau proofing meter. Yang pertama adalah untuk menghitung dan menentukan meter faktor. Meter faktor ini digunakan pada volume yang ditunjuk alat hitung atau meter reading untuk menghitung gross volume yang disalurkan oleh meter. Meter yang diuji dengan cara ini cocok digunakan untuk beberapa cairan yang berbeda dan kondisi operasi yang berbeda. Karena apa? Karena meter faktor yang berbeda dapat ditentukan untuk setiap cairan dan untuk setiap kondisi operasi. Ya. Meter faktor diperoleh dengan membagi volume cairan pada kondisi standar yang melewati meter selama proofing, ya, yang ditunjukkan oleh prover, dengan volume pada kondisi standar yang ditunjukkan oleh meter. Pada saat meter dioperasikan, volume aktual yang diukur pada kondisi standar atau gross standard volume ditentukan dari volume yang ditunjukkan oleh meter pada kondisi standar dikalikan dengan meter faktor. Ya, jadi ini seperti yang di atas tadi ini yang digunakan pada volume yang ditunjuk alat ukur. Yang kedua adalah untuk menyetel atau mengadjust volume yang ditunjuk oleh alat hitung. Pada prakteknya, meter faktor disetel sedekat mungkin dengan 1. Hal ini agar volume yang ditunjuk oleh alat hitung dari meter itu sama atau hampir sama dengan volume yang diukur oleh prover. Pengujian dengan cara ini biasanya dilakukan pada meter dengan metode pembacaan volume langsung. Meter ini paling sering digunakan pada penyaluran eceran, seperti penyaluran kepada mobil tangki atau RTW. Ya, RTW ini gerbong kereta api. Yang biasanya diinginkan pembacaan volume langsung tanpa harus menerapkan koreksi matematis. Meter yang diuji atau dikalibrasi dengan cara penyetelan seperti ini, pembacaannya hanya akan benar jika dioperasikan untuk kondisi cairan dan aliran seperti pada saat proofing. Jadi, jika meter ini diinginkan atau dioperasikan untuk menyalurkan katakanlah minyak solar, ya lakukanlah pengujian itu dengan minyak solar. Nah, juga
jika meter ini diinginkan untuk dioperasikan pada flow rate atau laju aliran 2000 liter per menit, maka ya pada saat pengujian itu pun dilakukan pada flow rate 2000 liter per menit. Kemudian adalah sistem komputer. Sistem komputer adalah peralatan yang digunakan untuk mengukur dan menghitung volume aliran beserta faktor koreksinya, dilengkapi dengan fitur-fitur penunjang operasional lainnya. Peralatan-peralatan instrumen yang dipasang pada sistem meter antara lain, yang pertama adalah strainer atau filter. Strainer atau filter ini untuk melindungi meter dengan mencegah dan menyaring partikel padat atau kotoran yang dibawa oleh cairan yang diukur. Kemudian ada juga dipasang air separator atau gas separator ya, untuk mencegah meter mengukur udara atau vapor. Ya. Jadi air separator ini atau air eliminator ini ya digunakan untuk membuang udara yang terdapat pada cairan sebelum masuk kepada meter arus. Sehingga meter arus itu hanya akan mengukur cairan, ya, tidak mengukur udara. Kemudian yang ketiga adalah pengukur tekanan atau pressure gauge, pressure measurement device. Pressure gauge ini digunakan untuk mengukur tekanan dan menghitung CPL, ya, atau correction for the effect of pressure on liquid. Jadi ini untuk mengkoreksi volume, ya, yang dikoreksi volume karena adanya pengaruh tekanan terhadap cairan. Nah, jadi yang dikoreksi adalah volumenya, ya, volumenya dikoreksi karena apa? Karena ada pengaruh tekanan terhadap cairan. Kemudian yang keempat adalah pengukur suhu atau pengukur temperatur, ya, temperature measurement device. Ya. Alat ini digunakan untuk mengukur suhu dan menghitung CTL atau correction for the effect of temperature on liquid. Ya. Jadi koreksi terhadap suhu karena adanya pengaruh, koreksi terhadap volume karena adanya pengaruh suhu terhadap cairan. Ya. Jadi ini adalah volumenya dikoreksi karena adanya pengaruh suhu terhadap cairan. Nah, jadi CTL ini sebenarnya adalah VCF atau volume correction factor. Kemudian pada sistem meter juga dipasang block and bleed valve. Block and bleed valve ini berfungsi untuk mencegah kebocoran dari cairan pada saat dilakukan proofing. Valve ini ditutup rapat pada saat dilakukan proofing meter sehingga seluruh cairan yang melalui meter juga mengalir melalui proofer. Peralatan berikutnya adalah flow control valve. Flow control valve ini berfungsi untuk mengatur kecepatan aliran yang mengalir di dalam sistem meter sesuai atau agar sesuai dengan yang kita kehendaki.
Jadi itu fungsi daripada flow control valve untuk mengatur besarnya aliran yang kita kehendaki melalui sistem meter. Peralatan berikutnya adalah sistem sampler. Sistem sampler ini digunakan untuk mengambil sampel cairan yang mengalir melalui sistem meter. Sampel atau contoh cairan ini diperlukan untuk pengukuran density 15 derajat Celcius atau API gravity 60 derajat Fahrenheit. Dan juga untuk pemeriksaan kualitas di laboratorium. Data ini diperlukan untuk menghitung NSP atau Net Standard Volume atau volume bersih pada keadaan standar, yaitu pada suhu 15 derajat Celcius atau 60 derajat Fahrenheit dan tekanan 1 atmosfer absolut. Pada gambar adalah skema instalasi sistem meter yang terdiri daripada meter, prover, peralatan, dan instrumentasi lainnya. Nomor 1, ini adalah block valve, digunakan untuk membuka dan menutup atau mengisolasi sistem jika tidak digunakan. Nomor 2, ini adalah strainer ya, untuk mencegah adanya kotoran yang masuk ke meter dan juga biasanya dijadikan satu dengan air eliminator atau air separator untuk membuang udara atau vapor yang terdapat di dalam cairan. Nomor 3 ini adalah straightener untuk mengkondisikan aliran agar memiliki profil kecepatan yang uniform. Yang keempat adalah flow meter, ya. Yang kelima ini adalah sensor suhu, dan 6 adalah sensor tekanan. Yang ketujuh ini adalah block valve, block and bleed valve, gitu maksud saya, yang ditutup rapat tadi, ditutup rapat pada saat dilakukan proving meter. Nomor 8, ini adalah flow control valve untuk mengatur kecepatan aliran. Yang ke-9 ini adalah check valve, ya. Check valve ini adalah valve satu arah, ya, mencegah aliran balik. Ya. Jadi pada valve ini cairan hanya dapat mengalir dari satu arah saja. Kemudian nomor 10 ini adalah detektor switch, ya, detektor switch. Dan nomor 11 ini adalah four-way valve, ya, yang nomor 10 ini merupakan kelengkapan daripada sistem prover. Dan nomor 12 adalah loading arm untuk menghubungkan dengan fasilitas penerima. Demikian video bagian kedua dari pengenalan singkat tentang pengukuran dan perhitungan kuantitas atau jumlah volume minyak. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video berikutnya. Pada video berikutnya kita akan berbicara tentang perhitungan kuantitas minyak yang merupakan
bagian ketiga dari sesi pengenalan, pengukuran, dan perhitungan kuantitas minyak ini. Semoga bermanfaat dan ikuti terus video-video berikutnya agar tidak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.